Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Martin Valerio di tutor bioseparasi. Nah, di pertemuan kali ini kita akan bahas tentang ekstraksi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai. Oke, jadi apa itu sebenarnya ekstraksi? Ya, mungkin kalian sudah sering mendengar ya ekstraksi, terutama di RH1 atau mungkin di TBBT dulu ya. Nah, pada dasarnya ekstraksi itu adalah proses isolasi dan juga pemurnian bioproduk dari komponen lainnya pada suatu biomasa. Baik itu dalam fasa padat, misalnya seperti daun, kita coba ekstraksi kafeinnya dengan air panas misalnya, atau misalnya dengan dari cair dengan pelarut yang cair. Misalnya kita mau mengekstrak eh, senyawa antibiotik tertentu dari hasil fermentasi dengan pelarut tertentu. Nah, untuk itu kita sebenarnya bisa klasifikasikan dua untuk ekstraksi ini, yaitu ekstraksi pada cair dan ekstraksi cair-cair. Nah, intinya adalah dengan kedua tipe ekstraksi ini kita mau mendapatkan senyawa target kita dengan memisahkan uh, senyawa target tersebut dengan senyawa yang lain berdasarkan kelarutannya terhadap uh, zat atau agen pemisah yang kita gunakan gitu. Umumnya agen pemisah itu kita gunakan pelarut organik untuk memisahkan senyawa-senyawa target tersebut begitu. Oke. Nah, uh, jadi saya sudah dibahas perbedaan kelarutan ini berpengaruh terhadap efektivitas ekstraksi suatu bioproduk gitu. Jadi misalnya kalian mau mengekstrak kafein dari daun teh. Nah, berarti kafein itu harus memiliki kelarutan yang baik di misalnya air gitu. Nah, nanti dari air tersebut misalnya kalian mau ekstraksi lagi gitu, lebih pisahkan. Nah, itu bisa menggunakan pelarut yang lebih tinggi kelarutannya untuk kafein gitu. Misalnya DCM gitu ya. Nah, eh, dari prinsip tersebut kita bisa terapkan untuk eh, di fase padat ini dan juga fase cair gitu. Oke, nah kalau kita bicara soal ekstraksi di sini di modul ini, utamanya kita membahas mengenai ekstraksi cair-cair atau LLA, liquid liquid extraction. Nah, ekstraksi cair-cair ini artinya apa? Kita mau mengekstrak dari suatu media yang berisi senyawa target kita yang tidak murni, gitu ya. Kita mau pisahkan si senyawa target ini ke suatu cairan lain ya berupa pelarut yang tidak memiliki konsentrasi senyawa target ini gitu. Nah, harapannya dengan mengekstrak senyawa target ini ke pelarut baru ini uh, senyawa target ini bisa tinggi konsentrasinya pada pelarut yang baru ini gitu. Misalnya ini tadi air yang mengandung kafein ya gitu. Nah, kita mau ekstrak di DCM gitu. Nah, kalau kita ekstrak di DCM nanti karena kelarutan kafein itu lebih tinggi di DCM daripada di air, maka nanti hasilnya adalah di air akan berkurang konsentrasi kafeinnya, sedangkan konsentrasi kafein di DCM akan semakin meningkat begitu. Ya, itu yang diharapkan saat proses ekstraksi cair-cair. Nah, sebetulnya apa saja agen pengekstrak dari ekstraksi cair-cair? Ada tiga, yaitu aqueous atau non-aqueous extraction, aqueous to phase extraction, dan supercritical fluid extraction. Pertama, untuk aqueous atau non-aqueous extraction, kita menggunakan pelarut yang bersifat larut dalam air atau aqueous ya. Uh, ya, atau juga non-aqueous, kita bisa menggunakan pelarut organik, misalnya seperti heksana atau DCM. Nah, yang kedua adalah aqueous to phase extraction, artinya kita menggunakan suatu pelarut yang memiliki dua fasa gitu. Jadi tidak bercampur antara satu sama lain. Nah, yang ketiga adalah kita menggunakan pelarut yang sifatnya itu superkritikal. Nah, jadi kalau kalian ingat diagram fasa itu ada beberapa ini ya. Ini P terhadap T. Nah, di sini itu adalah sifat fasa padat, di sini fasa cair ya kan? Di sini ada fasa uap ya. Nah, di sini di poin ini ujung antara cair dan uap itu ada satu titik. Nah, titik ini kita sebut namanya titik kritik. Nah, di titik kritik ini kita saat kita melewati dari titik kritik ini kita tidak bisa membedakan lagi antara fasa cair dan fasa uap. Oleh karena itu kita sebut fasa di
sini yang di atas dari titik kritik ini adalah fase superkritis gitu. Nah, artinya apa? Artinya saat kita mau mengekstrak senyawa kita dengan eh, suatu pelarut ya, pelarut yang sifatnya superkritis, maka yang terjadi adalah si pelarut ini memiliki dua sifat, yaitu sifat eh, apa namanya seperti uap, sehingga dia bisa lebih mudah untuk menembus pori-pori dari biomasa atau mungkin cairan yang mau kita ekstrak, dan sifatnya seperti juga cairan yang dimana dia bisa melarutkan senyawa-senyawa target kita begitu. Jadi umumnya superkritis ini cukup efektif untuk mengekstrak senyawa target yang kita harapkan ya, terutama kalau randomnya cukup kecil gitu. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah contoh atau jenis-jenis pelarut yang bisa digunakan. Nah, untuk memilih pelarut bagaimana? Nah, kalau kalian nanti sudah mau merancang nih suatu unit ekstraksi tertentu, kan harus pilih pelarutnya. Berdasarkan pertimbangan apa? Ada 4, yaitu kelarutan senyawa target terhadap pelarut tersebut, apakah baik atau tidak. Tentunya kita mau memilih kelarutan yang tinggi ya terhadap senyawa targetnya gitu. Terus juga selektivitas. Selektivitasnya harus tinggi gitu. Kita tidak bisa membiarkan senyawa-senyawa yang tidak murni itu masuk gitu. Mungkin kita punya pelarut yang cukup tinggi kelarutannya terhadap senyawa target kita, tapi bisa jadi senyawa-senyawa lain yang pengotor itu juga punya kelarutan yang tidak kalah tinggi dengan senyawa target kita. Maka inilah pentingnya selektivitas pada pelarut gitu. Nah, yang ketiga adalah keamanan proses. Jadi pelarutnya harus yang aman, terutama kalau kita bicara soal yang food atau pharmaceutical. Kita kan tidak mau meracuni ya orang atau makhluk hidup di bioproduk kita yang kita hasilkan, sehingga untuk mengurangi risiko tersebut kita sebaiknya memilih pelarut yang aman gitu. Oke, dan satu lagi harga. Apa kalau misalnya pelarutnya itu cukup mahal ya tentunya kita hindari, kita coba cari pelarut yang ekonomis begitu, karena pelarut ini bisa kita antara dua ya, pelarut ini antara dibuang atau kita daur ulang gitu. Oke, selanjutnya, nah mungkin kalau kita di bab ini kita lebih nanti mengenal beberapa istilah ya. Jadi mungkin aku kenalin dulu. Kalau ini adalah unit ya, unit ekstraktor yang mengekstrak eh, biomasa atau cairan yang mau kita ekstraksi gitu. Nah, yang masuk di unit ekstraktor ini ada dua, yaitu ada umpan. Umpan itu adalah eh, sesuatu cairan atau padatan yang mau kita ekstrak gitu, dan extracting solvent atau pelarut pengekstrak. Nah, ini adalah agen pemisah yang akan mengekstrak zat target kita, begitu. Nah, selama dia melewati ekstraktor ini, nanti akan terjadi pencampuran dan juga reaksi sehingga dihasilkan dua senyawa keluaran ini, yaitu rafinat dan ekstrak. Apa itu rafinat, apa itu ekstrak? Ekstrak itu adalah pelarut yang mengandung zat target kita, dan rafinat adalah residu zat terlarut atau zat target pada cairan umpan begitu. Jadi misalnya aku kasih analogi, fit itu adalah air plus kafein ya, dan extracting solvent ini misalnya DCM, maka yang dihasilkan dari ekstraktor adalah si ekstraknya adalah DCM plus kafein ya, kafein yang tinggi, dan rafinat ini hanya berisi air dan kafein residu gitu. Kenapa kok di sini aku tulisnya nggak kafein 100% di DCM? Karena ekstraksi pada dasarnya tidak bisa mampu atau tidak mampu mengekstrak seluruh zat target ya. Jadi pasti akan ada residu sisa yang tidak bisa kita peroleh begitu. Yang pastinya ya apa harus dipertimbangkan ya untuk mengekstraknya bagaimana residu tersebut. Nah, untuk itu ada 4 aliran utama. Di sini ada aliran feed atau umpan ya, umpan, kemudian ada extracting solvent atau pelarut, kemudian ada aliran ekstrak berisi tadi pelarut beserta senyawa target, dan rafinat yang berisi eh, apa namanya larutan umpan dan residu senyawa target. Nah, untuk itu kita bisa
biasanya simbolkan untuk uh, ekstrak itu sebagai X, rafinat sebagai Y, ya. Jadi jangan terkecoh ya. X itu ekstrak, Y itu rafinat. Nah, kalau rasio antara ekstrak dan rafinat, konsentrasi di ekstrak dan konsentrasi di rafinat, itu kita sebut namanya itu koefisien partisi atau K, ya. Jadi apa artinya K? Artinya itu adalah seberapa banyak sih zat target kita itu yang berpindah atau terekstrak ke uh, extracting solvent gitu, yang berhasil terekstrak ya. Nah, itu kurang lebih makna dari simbol-simbol ini. Jadi, persamaan yang akan kalian jumpai dan akan menjadi persamaan utamanya itu adalah ini. K sama dengan X per Y gitu. X-nya menyimbolkan tadi konsentrasi zat target di ekstrak dan Y itu di rafinat gitu. Oke, kita lanjut. Nah, saat kita mengekstrak, kita ada beberapa metode untuk ekstrak, sebetulnya mengoptimasi proses ekstraksi. Pertama adalah kita melakukan perubahan pada pelarut. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau kita di sini mengubah sifat dari si pelarut, maka kita bisa mengubah kelarutan senyawa target tersebut sehingga kita bisa meningkatkan efisiensi dari ekstraksi kita. Nah, apa sih yang menjadi sebetulnya itu semacam faktor utama dalam ekstraksi, yaitu adalah kelarutan gitu. Nah, kelarutan itu dijelaskan oleh beberapa persamaan ini. Jadi saat kesetimbangan kelarutan di H itu kita namanya adalah heavy liquid ya. Heavy liquid, H itu heavy liquid artinya itu adalah yang eh, cairan umpan atau rafinat, dan L itu adalah light liquid atau light phase. Itu cairan ES atau ekstrak gitu. Nah, saat kita mencampurkan itu ada pertama kesetimbangan gitu antara kelarutan di senyawa target di heavy phase atau fasa berat dan fasa ringan. Nah, kita sebenarnya bisa jabarkan ulang untuk kelarutan ini tuh sebagai apa namanya? Ini. Jadi ini tuh adalah kelarutan pada kondisi yang temperatur tertentu. Jadi kita bisa jabarkan sebagai kelarutan standar tambah RT ln Y dan kelarutan standar di L RT ln X gitu. Nah, jadi notice L itu untuk X, H itu untuk Y gitu. Karena H itu berkorespondensi pada tadi heavy phase yang dimana berupa rafinat atau umpan, sedangkan L itu light phase atau fase ringan yang berkorespondensi pada uh, ya ekstrak atau apa namanya extracting solvent. Nah, untuk itu kalau misalnya kita tadi pakai persamaan yang tadi X per Y sama dengan K, maka kita bisa tulis ulang persamaan ini menjadi mu H standar minus mu standar L per RT. Gitu. Dan kalau kita tulis ulang, sebenarnya itu menjadi gini, ln K sama dengan ini ya, chemical potential standard H minus chemical potential standard di L per RT sama dengan ini itu adalah specific volume di H dan di L, dan ini tuh perbedaan ya perbedaan solubilitas di A dengan di solubilitas A terhadap di heavy phase, dan ini juga A terhadap di light phase gitu. Dan ini nanti dibagi gitu. Nah, intinya dari persamaan ini kita mendapatkan grafik ini. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau kita semakin tingkatkan chemical potential-nya, maka kita bisa meningkatkan kelarutannya gitu. Ya. Jadi bisa lihat trennya. Kalau kita tingkatkan ini chemical potential-nya, kita bisa meningkatkan kelarutannya gitu. Jadi artinya apa? Strateginya kalau kita mau meningkatkan efisiensi ekstraksi adalah kita harus memilih pelarut yang tepat, yang memiliki perbedaan potensial kimia yang tinggi gitu untuk menghasilkan kelarutan yang tinggi.
Seperti itu. Selanjutnya, kita selain bisa mengganti pelarut ya, kita juga bisa mengganti sifat dari zat terlarut atau zat target yang kita mau ekstraksi. Misalnya, kita mau mengekstraksi kafein. Nah, kita mau mengekstraksi kafein dari air hasil ekstraksi ya. Jadi misalnya kita ada daun teh, kita sudah ekstraksi, dan ini adalah cairan yang berisi kafein. Tadi kan juga terisi zat-zat lain kan yang dari daun teh tersebut. Nah, saat kita murnikan atau saat kita ekstraksi maksudnya kita mau ekstraksi ke DCM. Nah, sebetulnya ada problem, salah satunya itu adalah kalau kafein itu diekstraksi ke DCM, dia itu bentuknya adalah masih belum ini ya, masih belum cukup larut gitu. Jadi kelarutannya masih relatif rendah. Nah, untuk itu kita tambahkan umumnya itu ion karbonat untuk bisa mengikat salah satu senyawanya yang ada pengotornya itu yaitu tanin gitu. Jadi nanti itu membentuk garam sehingga tidak bisa larut di DCM. Sedangkan kafeinnya kan cenderung larut gitu. Nah, proses itu kita sebut dengan namanya proses penggantian ion berpasangan. Artinya apa? Kita punya suatu senyawa, kita tambahkan senyawa itu suatu ion, nanti hasilnya adalah bila senyawa itu berikatan dengan ion itu, maka kelarutannya berbeda gitu. Ya, kelarutannya akan berbeda. Jadi misalnya kayak gini ya, demonstrasi lain itu di sini kita punya suatu kesetimbangan antara heavy phase dan light phase ya, fasa ringan dan fasa berat. Nah, saat kita tambahkan misalnya tuh Cyanex 272 ya, ini suatu senyawa gitu yang nanti itu bisa tentunya apa namanya memberikan ion pada si senyawa targetnya, maka yang terjadi adalah hanya sedikit yang senyawa target ini terekstrak ke fasa ringan. Tapi berbeda, misalnya kita tambahkan IL ya. Kalau kita tambahkan IL di sini, IL itu suatu senyawa ya, ini aku kurang tahu juga namanya. Ya, IL itu dia kalau misalnya kita tambahkan akan mengubah sifat kimia dari si zat terlarut ini. Sehingga dengan menambahkan misalnya ion gitu ya, gugus ion pada si zat target ini, maka zat target ini akan terekstrak lebih mudah larut di fasa ringan ini gitu. Jadi bisa dilihat di diagram ini lebih banyak yang titik-titik hijau atau zat larut ini yang akhirnya tuh dia berpindah ke kuning atau fasa ringannya gitu. Dalam kata lain, koefisien partisi di Cyanex ini akan menurun, sedangkan koefisien partisi yang ditambahkan IL ini akan cenderung meningkat dari kondisi awal. Jadi seperti itu. Nah, selain kita ubah soal kita tambahkan ion tertentu ya ke dalam proses ekstraksi kita juga bisa mengubah pH sebetulnya dari senyawa dari cairan ekstraksi kita. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena sebenarnya dengan kita mengubah pH, kita bermain dengan muatan begitu, muatan ion dari zat terlarut gitu. Sekaligus pelarut. Nah, kenapa demikian? Karena sebenarnya koefisien partisi itu juga berlaku pada level asam basa ya. Jadi misalnya kita di sini punya light phase dan heavy phase, maka di light phase itu akan ada senyawa ini asam ini ya, senyawa asam. Nah, kalau di heavy phase itu ada senyawa asam plus ionnya gitu. Nah, dari situ kita juga ada korelasi lain Ka. Ka itu koefisien partisi asam. Jadi di heavy phase terutama ya, kita bicara heavy phase yang fase berat, itu ada ion, anion dan juga kation. Kationnya H+, anionnya RCOO-. Nah, dibagi sama konsentrasi yang utuh gitu. Nah, itu adalah Ka. Nah, jadi kalau kita gabungin gimana? Kalau kita gabungin sama Ki, yang dimana Ki itu adalah ini ya, RCOOH, konsentrasi asam di fasa ringan dan di fasa berat, maka kita bisa dapat persamaan ini. Yaitu koefisien partisi itu sebetulnya adalah tadi ya rasio asam di fasa ringan dan berat dibagi sama 1 plus
Ka, koefisien partisi asamnya di fasa berat dibagi sama H plus di fasa berat gitu. Ya, jadi ini sebenarnya soal penurunan aja, nggak usah terlalu dihafal. Nah, yang jadi poin penting di sini adalah yang ini. Nah, jadi kalau misalnya kalian lihat, ini adalah persamaan. Kalau kalian ingat itu namanya tuh Henderson-Hasselbalch. Nah, poinnya adalah kita bisa dengan menyelisihkan pH dengan pKa atau pKb, kita bisa dapat sebetulnya itu ini selisih koefisien partisi I dengan K ya. Ya, selisihnya begitu. Ya. Dari situ kita bisa nanti menghitung berapa sebetulnya Ka, berapa sebetulnya Ki atau K gitu. Karena baik lagi kita kalau mau menghitung Ki, Ka dan K, itu kita harus tahu dulu itu di pH berapa dan di konsentrasi berapa gitu untuk asamnya. Nah, itu juga berlaku untuk yang basah gitu. Makanya di sini ada PKB. Nah, jadi kalau kita simpulkan dari kedua persamaan ini, Henderson ini, kita bisa dapat ini, yaitu nilai variabel selektivitas. Jadi beta itu adalah selektivitas, artinya itu adalah berapa berapa banyak zat larut atau zat target yang bisa terekstrak apabila dikenai pH tertentu. Gitu. Kalau pH-nya semakin tinggi, bisa jadi selektivitasnya semakin naik atau semakin turun gitu. Dan begitu pun sebaliknya. Nah, itu selektivitas adalah kurang lebih perbandingan antara KI dengan KIB dikali sama 1 plus ini ya, KA kali B per H plus per 1 KA kali A per H plus. Nah, maksudnya apa? KAB, KA ini artinya adalah ini tuh koefisien partisi senyawa gitu ya. Jadi ada dua senyawa A sama B. Nah, A sama B itu eh, berapa yang terekstrak itu. Misalkan si KIA-nya ini cenderung lebih tinggi daripada si KIB, maka yang terjadi adalah selektivitasnya untuk A itu cenderung tinggi gitu. Jadi beta A-nya tinggi ya. Sebaliknya kalau misalnya si KIB-nya itu tinggi, maka selektivitas terhadap B-nya relatif tinggi. Nah, tapi untuk sekarang konvensionalnya itu adalah beta ini merujuk pada senyawa A gitu. Senyawa A. Jadi kita anggap senyawa A itu target. Kalau senyawa B itu anggap aja adalah senyawa pengotor gitu. Oke, jadi seperti itu. Selanjutnya kita akan bergerak ke konsep selanjutnya mengenai scale up ya sekarang, yaitu ekstraksi. Nah, ekstraksi itu sebenarnya dibagi menjadi beberapa tipe. Ada ekstraksi partaian, ada ekstraksi eh, bertahap, dan juga ada ekstraksi diferensial. Nanti yang kita akan bahas satu-satu. Nah, pertama untuk ekstraksi partaian atau batch ya. Jadi ekstraksi batch itu gimana? Contohnya, misal kalian kalau sudah melakukan analisis voksimat di RH1, itu kan kalian pakai soklet ya buat ekstraksi lemak. Nah, ekstraksi soklet ini kan dilakukan sekali. Sehingga kalau kayak gitu kita bisa katakan ekstraksi yang kalian lakukan di RH1 itu adalah ekstraksi partaian. Begitu. Nah, yang terjadi adalah di ekstraksi partaian ini kita memberikan suatu umpan dan juga suatu pelarut ke dalam suatu pengekstrak atau ekstraktor, dan dari situ akan terpisah dua fasa nanti setelah ekstraksi, yaitu rafinat atau yang fasa berat dan ekstrak yang fasa ringan gitu. Nah, kita kalau mau biasanya dalam ekstraksi partaian apa yang ditanya? Yang ditanya adalah pertama konsentrasi setelah ekstraksi, dan yang kedua adalah tahap ya, bukan tahap, sorry. Kita suruh menghitung berapa lama ya biasanya durasi itu. Nah, oke, pertama kita bahas soal yang ini ya, apa beberapa pendekatannya, yaitu analitik dan grafis.
Apa bedanya analitik dan grafis? Akan kita bahas selanjutnya. Nah, kalau metode analitik adalah kita menggunakan pendekatan persamaan untuk mencari sebetulnya itu pertama itu ini ya, faktor ekstraksi, dan kedua itu P, yaitu koefisien partisi. Ya, bukan koefisien partisi, tapi ini ya, kelarutan fraksi yang terekstrak gitu ya. Nah, untuk itu di sini kita pertama-tama kalau mau menggunakan metode analitik itu ada dua pendekatan ya. Ini berlaku nggak cuma di ekstraksi partaian, tapi juga berlaku di ekstraksi tahapan ataupun diferensial nanti. Yang pertama adalah soal hubungan kesetimbangan. Jadi pertama itu hubungan kesetimbangan, di mana hubungan kesetimbangan ini menyatakan adalah konsentrasi di fasa ringan dan fasa berat gitu. Ya, berapa konsentrasi di fasa ringan dan fasa berat gitu ya. Nah, hubungannya apa yang tadi? K sama dengan X per Y gitu. Ini yang pertama. Yang kedua adalah neraca massa. Jadi massa zat yang masuk ke dalam ekstraksi adalah massa zat yang keluar dari ekstraksi gitu. Massa zat yang masuk itu adalah dari apa? Dari umpan dan dari ES ya. ES dan feed gitu. Yang dimana kalau kita jabarkan itu ini, yaitu massa konsentrasi di umpan kalikan dengan laju alir umpan ditambah sama laju alir cairan pengekstrak dikalikan dengan konsentrasi di cairan pengekstrak, yang dimana awal-awal kan pasti murni ya cairan pengekstrak kita, nggak ada zat target kita, maka kita asumsikan 0 gitu, x-nya 0. Itu sama dengan aliran di maaf, maksudnya itu aliran di rafinat atau umpan ya. Jadi aliran umpan dan rafinat itu dianggap sama, kemudian dikalikan sama konsentrasinya di rafinat ditambah sama aliran di ekstrak atau di ES karena dianggap sama, dan juga X yaitu konsentrasi di pengekstrak gitu ya, di ES, di ekstrak. Nah, untuk itu kita bisa gabungkan dua persamaan ini, menghasilkan persamaan ini. Jadi X itu sama dengan KYF per 1 plus E sama juga Y adalah YF per 1 plus E gitu. Artinya kalau X itu adalah dikalikan dengan koefisien partisi dulu ya. Karena ini kan semua itu Y. Ini semua itu Y. Itu jadi harus dikalikan dengan K, sementara Y itu langsung YF per 1 plus E gitu. Jadi konsentrasi di umpan dibagi sama faktor pengekstrak, faktor ekstraksi. Nah, apa itu faktor ekstraksi? Faktor ekstraksi itu adalah suatu koefisien yang menandakan seberapa efektif ekstraksi berlangsung. Jadi, kita bisa katakan itu adalah rasio sebetulnya. Baik lagi itu rasio dari fraksi di fasa cair dan fraksi fasa ringan dan fraksi di fasa berat gitu. Ya. Dan di sini dikalikan dengan koefisien partisi gitu. Nah, lanjut kalau misalnya gitu kita bisa buat hubungan yaitu fraksi terekstrak yaitu Lx per HYF. L itu adalah laju alir di fasa ringan dikalikan dengan konsentrasi di fasa ringan. Jadi kan ini massa ya, massa si zat target di ringan dibagi dengan massa zat target di fasa berat gitu. Yang dimana rasio ini kita bisa tulis dengan persamaan yang sederhana jadi ini E per 1 plus E gitu. Kalau P-nya semakin besar artinya itu semakin banyak zat target yang terekstrak. Sementara kalau P-nya rendah maka zat targetnya yang terekstrak semakin rendah gitu. Oke, jadi itu buat metode analitik. Nah, selanjutnya adalah metode grafis. Nah, mungkin aku ke sini ya dulu ya. Jadi untuk metode grafis sebenarnya itu tidak banyak dipakai kalau di ekstraksi partaian karena umumnya kita tidak melihat tahap gitu. Tapi apa gunanya
apa namanya, metode grafis ini gunanya adalah kita bisa menentukan berapa banyak, maaf, kita bisa menentukan sampai kapan dia menuju ke titik yang kita mau. Nah, misalnya kita di sini kalau dilihat ada dua ya, dua kurva. Satu itu kurva equilibrium atau kesetimbangan. Dari mana? Dari tadi persamaan kesetimbangan yang K sama dengan X per Y. Sementara ada operating line. Operating line itu adalah kurva dari neraca massa. Gitu. Nah, bisa dinotis ya, KX ini hubungannya tidak linier. Gitu. Jadi ya, jadi K ini bukan suatu konstanta yang linier ya. Maksudnya hubungan X sama Y itu tidak linier. Karena ya, di sini bisa belok-belok ya. Sama satu lagi ada operating line, hubungannya linier gitu karena sifatnya neraca massa ya. Neraca massa itu umumnya linier gitu. Nah, di sini kita punya umpan awal di sini yang dimana kita masukkan kan. Selanjutnya kita nanti melakukan ekstraksi dan nanti terjadi perubahan kesetimbangan dari satu titik ke titik lain gitu. Makanya dia bentuknya seperti anak tangga gitu ya. Nanti kalau kita mau mencapai suatu titik konsentrasi tertentu pada let's say heavy phase kita atau di light phase kita, maka nanti akan ketahuan gitu di mana letaknya dan butuh berapa banyak anak tangga begitu. Oke, itu biasanya kita jarang gunakan untuk yang batch ya, untuk analis metode grafis gitu. Umumnya pakai analitik. Nah, selanjutnya adalah ekstraksi bertahap. Nah, ekstraksi bertahap itu umpamanya adalah kita melakukan ekstraksi partaian tapi banyak tahap. Anggapannya kayak gini. Misalnya kalian punya soklet ya, unit soklet itu ada yang terekstrak kan di sini ya. Nah, yang terekstrak di sini tuh nanti itu dialirkan ke unit soklet lain gitu untuk diekstrak gitu. Nanti yang sini juga dialirkan lagi gitu ke unit lain untuk diekstrak dan seterusnya gitu ya. Nah, ini namanya ekstraksi bertahap gitu. Jadi intinya adalah kita menggunakan hasil ekstraksi dari satu tahap untuk melakukan ekstraksi lain gitu. Artinya pas semakin tinggi tahapnya, semakin tinggi konsentrasinya si zat target gitu ya. Dan kedua adalah ada potensi untuk semakin memurnikan gitu. Tapi umumnya untuk ekstraksi bertahap ini dia so far bayangkan itu sampai satu doang gitu. Yang kedua ini belum maksudnya ada prosesnya tapi tidak sesignifikan yang nomor satu ini. Ya. Nah, jadi untuk itu kita biasanya bagi untuk tiap ini menjadi beberapa tahapan gitu. Ya. Tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga dan seterusnya. Nah, hati-hati ya untuk notasi di sini. Jadi kalau di ekstraksi bertahap itu ada simbol N dan ada simbol N ya. Nah, N itu adalah maksudnya itu N tahap. Sementara satu itu adalah awalan ya. Nah, kalau dia itu L fraksi ringan, XN artinya adalah ini itu ekstrak. Ya. LXN itu ekstrak. Sementara LX0 itu adalah ES, extracting solvent, yang masih belum memiliki konsentrasi zat target. Nah, hati-hati jangan terkecoh di fasa berat itu ada YN plus 1. Nah, kalian mungkin berpikir, oh ini ada N-nya, berarti kalau N kan ujung, berarti kalau gitu ini rafinat. Nah, bukan ya. HYN plus 1 ini adalah umpan. Ya, walaupun namanya itu NFIT ya. Ini umpan. Sementara HY1 itu adalah namanya itu rafinat. Nah, kenapa kok bisa berbeda ekstraknya di sini bersama dengan umpan, sementara ES-nya di sini bersama dengan rafinat? Intinya, mereka mau mengekstraknya itu secara berlawanan arah atau counter current. Ya. Jadi, kenapa counter current dipilih? Nanti kalian juga belajar ya di RH2, bahwa counter current itu meningkatkan transfer massa yang tinggi. Gitu. Jadi, kalau kita meningkatkan kontak dengan arah yang berlawanan, ya, maka transfer massa KLA-nya itu tinggi.
gitu antara dua fasa yang tidak bercampur tersebut. Maka zat terlarut ya zat target yang mau diekstraksi itu semakin tinggi kelarutannya pada fasa beratnya, fasa cairnya gitu, ya ES-nya. Dia akan semakin mudah terekstrak begitu. Jadi makanya dia sifatnya counter current ya di sini ya, gitu. Nah, jadi saya lagi hati-hati kalau ada notasi XN itu LXN itu adalah yang ekstrak ujungnya masuknya itu dari yang LX0. Tapi sementara kalau yang umpan itu dari HYN plus 1 keluarnya ke HY1 gitu ya. Oke. Nah, sama kayak ekstraksi partaian, ekstraksi bertahap itu ada beberapa metode, ada dua, metode analitik dan metode grafis untuk menganalisis tadi konsentrasi akhir dari si rafinat atau dari ekstrak serta juga tahapan yang diperlukan gitu. Berapa nilai N-nya? Nah, itu dijawab oleh metode analitik atau grafis. Nah, pertama kita ke metode yang simpel dulu, metode analitik. Nah, di metode ini kebanyakan kita gunakan pada sistem yang sederhana gitu. Kalau sederhana proses ekstraksinya itu kita umpamanya pakai analitik aja gitu. Sama kayak yang partaian kita gunakan dua relasi, yaitu relasi kesetimbangan yang ini dan satu lagi relasi neraca massa yang ini. Nah, dari sini kita bisa memberi hubungan ini bahwa Y2 sama dengan E plus 1 kali Y1. Kenapa bisa gitu? Karena kalau kalian lihat di sini, ini akan berubah terus gitu nilainya. Dari 2 ke 1, nanti jadi 3 ke 2, 4 ke 3, dan seterusnya. Yang dimana tiap hubungan itu ada ini, faktor ekstraksi yang pastinya itu bertambah ya kan. Semakin kita tingkatkan tahapannya untuk ekstraksi, 1, 2, 3 gitu ya. Nah, berarti artinya apa? Ekstraksinya semakin meningkat, ya nggak sih? Nah, ekstraksinya itu semakin meningkat gitu. Jadi faktornya itu semakin meningkat. Nah, untuk itu kita berikan notasi ini ya, E plus 1 gitu. Nah, ini pun juga akan berlangsung di misalnya di yang second stage ya. Second stage itu dia seperti ini. 1 plus E kali Y2 minus E Y1. Jadi dia disubstitusi ke sini, menghasilkan ini. Poinnya adalah ini. Y3 ke Y1 itu justru akan meningkat gitu ya. Meningkat eksponen. Dari E plus 1 jadi 1 plus E kuadrat gitu. Dan ini akan berlangsung seterusnya sampai nanti YN plus 1 ke Y1. Yang dimana ini dari awalnya E plus 1 bakal berubah jadi kayak gini. E pangkat N plus 1 min 1 per E min 1. Ya. N itu adalah banyak tahap, E itu adalah faktor ekstraksi. YN plus 1 adalah konsentrasi di umpan, sementara Y1 adalah konsentrasi di rafinat. Ya. Nah, nanti bisa ditemukan, jadi ini nanti jadi persamaan utamanya ya, YN plus 1 sama dengan E pangkat N plus 1 min 1 per E min 1 kali Y1. Nah, umumnya ini yang kita cari itu N, ya, N. Nah, N itu kita dapatkan dari sini, dari E pangkat N plus 1-nya, gitu. Nanti harus ada data kalau gitu Y1 dan YN plus 1. Nah, gimana dengan fraksi yang terekstrak? P. Nah, P-nya itu kita bisa ubah persamaannya jadi kayak gini. 1 minus Y1 per YN plus 1 gitu. Dan nanti bisa kita ubah lagi ini Y1 per N YN plus 1 dari sini menghasilkan kalau kita substitusi itu E kali E pangkat N min 1 per E pangkat N plus 1 min 1 gitu. Jadi P itu sama dengan ini. Gitu. Ya. Jadi ya baik lagi ini banyak persamaan yang perlu dihafal tapi tolong jangan dihafal tapi dipahami ya. Nanti kita akan ngeliatin soal buat ngebedah satu-satu. Oke, nah sekarang gimana kalau metode grafis? Nah, kapan metode grafis digunakan? Pertama-tama saat kita memiliki
suatu sistem ekstraksi yang kompleks gitu. Misalnya kita melibatkan proses transformasi yang cukup ribet dan juga bisa jadi tahapannya cukup banyak gitu ya. Nah, umumnya kita gunakan metode ini gitu. Dan biasanya kalau kalian baca nanti ya buku-buku teknik atau buku-buku tentang eh, teknik pemisahan itu mereka umumnya gunakan ini gitu. Metode grafis. Nah, biasanya untuk apa metode grafis ini? Untuk mengetahui berapa tahap gitu. Jadi sama ya kayak metode analitik, cuma kalau metode grafis kita menggunakan kurva ya, kayak yang partaian tadi. Kita gunakan kurva. Nah, apa relasinya sama equilibrium line dan operating line? Equilibrium line dari kesetimbangan, kalau operating line itu dari neraca massa. Nah, kayak gimana kita bisa menentukan tahapannya? Nah, kayak gini. Pertama kita punya umpan ya. Umpan itu pertama-tama berada pada garis operasi gitu. Di sini ya Y4. Nah, Y4 ini apa namanya bakal punya pasangan ya di X ini. Nah, nanti apa yang terjadi kalau kita lihat di sini, anggap aja kita harus punya satu tahapan ya, level gitu ya, N. Nah, si N ini pertama dia bakal dimasukin aliran ini ya, pengekstrak ln-1 ke ln gitu. Nah, konsentrasinya ini saat di sini pasti nol gitu, karena kan murni ya, yang pas awal masuk gitu. Dan setelah dia melewati beberapa tahapan, dia akan menjadi XN gitu, yang kita nggak tahu. Nah, terus saat itu juga kita masukin aliran umpan gitu, yang dimana tuh HN+1 apa namanya dari apa tahapan sebelumnya ya HN+1 dan konsentrasi itu YN+1, yang dimana ini kita simbolkan itu YF ya. Nah, nanti kalau sudah melewati tahap ini ke tahap yang paling terakhir, maka YN ini harusnya dia akan berkurang ya kan dari YF-nya gitu. Nah, sekarang apa hubungannya dari keempat aliran ini? Nah, hubungannya adalah pertama, kalau kita bicara soal garis operasi, kita itu bahasnya soal ini, yaitu neraca dari apa namanya yang ini ya, ln, xn, dan hn+1, yn+1 gitu. Bersama dengan ln-1, xn-1, dan hn, yn. Harusnya bagian dua kotak ini ya, dua kotak horizontal ini tuh sama. Karena nggak ada massa yang terakumulasi di satu tahap gitu. Jadi kalau kalian tadi Soklet ya, Sokletnya itu satu apa bisa di tahap kedua gitu ya. Nggak kira Sokletnya itu nampung apa ini ya, nampung zat larutnya gitu. Walaupun mungkin ada, tapi kita anggap itu nggak ada. Jadi nggak ada yang terakumulasi di sistem ekstraktor kita. Jadi anggapannya tiap tahap itu bersih, keluar sama dengan masuk gitu ya, in sama dengan out. Makanya si neraca ini apa guys? Ini membentuk garis operasi yang adalah neraca massa, yaitu yang ini ln xn, hn+1 dan ln-1 dan hn gitu. Nah, setelah itu ada tahap ini apa hubungan ini, hubungan kesetimbangan. Itu yang mana? Itu yang ini. Jadi kesetimbangan yang keluar dari tahap ke n itu adalah xn dan yn gitu. Yang ini ya. Nah, ini kalau diplot antara hubungan ini dan ini itu menjadi yang ini. Equilibrium line. Gitu. Sementara kalau yang horizontal ini, yang dua ini, itu tuh akan jadi yang operating line. Gitu. Nah, sekarang kita udah tahu nih mana operating line, mana equilibrium line. Sekarang pertanyaannya adalah gimana menghubungkannya? Nah, pertama kita punya fit di Y4. Nah, kita punya target kan kalau si X ini harus 0. Ya kan? At least mendekati 0 gitu. Nah, in teori adalah yang pertama terjadi adalah si fit ini akan apa namanya? Ini dia akan berinteraksi sama ini, apa namanya? Fasa ringannya. Jadi ada transfer massa ke sini, makanya kita relasinya itu apa namanya?
dia menggeser gitu ya. Dia bergeser dari sini ke XN atau ya di tahap tersebut ya. Nah, setelah itu saat dia mengalami transfer dari umpan ke ini aliran ini, dia akan ada kesetimbangan dengan yang ini YN gitu ya. Jadi dia ada kesetimbangan antara dari sini dengan sini gitu. Dari aliran yang uh, ringan dengan yang berat gitu. Ada rasionya, ada tadi koefisien partisi gitu. Nah, saat terjadi transfer, dia akan menghasilkan suatu kesetimbangan dengan ini, yang dimana itu ini punya hubungan sama HN ini punya hubungan sama LN-1 gitu. Yang dimana tadi ini tuh harus sama penjumlahan antara ini sama LN-1 dengan HN dengan LN dengan HN+1 gitu. Makanya dia itu bentuknya pertama itu horizontal karena dari titik umpan ini dia masuk ke titik ini di fraksi ringannya, di fasa ringannya gitu. X3 gitu ya, dari Y4. Nah, setelah itu dia kenapa turun? Karena turun ini mengartikan ini kesetimbangan gitu. Si XN ini kesetimbangan dengan YN. Makanya kan tidak berubah kan angkanya ya, 33 gitu. Soalnya kesetimbangan. Nah, balik lagi dari 3 ini dia horizontal, mengindikasikan terjadi transfer ya, transfer dari sini ke sini gitu. Terus gitu ada kesetimbangan lagi, kesetimbangan yang baru ya. Nanti ada transfer lagi ke tahap berikutnya. Nanti ada kesetimbangan yang baru. Sampai itu terus sampai nanti membentuk ke kesetimbangan yang kita harapkan. Yang dimana itu adalah kita punya Y1 tertentu dan X yang mendekati 0 gitu. Nah, itu yang kita mau cari sebetulnya di metode grafis ini. Nah, nanti berapa banyak kali kesetimbangan dan transfer ini yang terjadi, maka iya kayak gini ya, yang ini segitiga ini kita tahap hitung sebagai tahapan. Jadi ini tahap 1, ini tahap 2, ini tahap 3 gitu. Jadi kalau gitu di grafik ini ada 3 tahap ekstraksi gitu. Jadi kalau gitu misalnya kita tadi pakai soklet ya, berarti ada 3 unit soklet gitu yang berjejer gitu. Misalnya gimana Kak kalau dia itu jauh, misalnya fitnya itu dia banyak banget nih konsentrasinya, misalnya di sini gitu. Nah yang terjadi adalah misalnya kayak gini ya. Nah yang terjadi adalah kita harus buat ya kan hubungannya terhadap yang equilibrium line. Jadi kita tarik garis horizontal, terjadi transfer massa di sini, lalu dia membentuk kesetimbangan yang baru gitu. Ya kan? Kesetimbangan yang baru di tahapan berikutnya. Ini di tahapan misalnya tahapan ke N gitu ya. Ini nanti dia ke XN-1, ini ke YN-1 gitu. Jadi tahapan YN-1 itu nanti terjadi kesetimbangan yang baru saat terjadi transfer massa dari umpan ke cairan pengekstrak. Nah, dari cairan pengekstrak pun nanti ada transfer massa lagi gitu dari si umpan yang baru ini ke cairan pengekstrak di tahap berikutnya di XN-2 gitu ya. Lanjut lagi gitu, nanti sampai sini terjadi kesetimbangan yang baru ya kan, YN-2, nanti dari kesetimbangan yang baru ini akan terjadi transfer massa lagi ke misalnya XN-3, kita tarik lagi kesetimbangan yang baru di YN-3, dan nanti sampai akhirnya itu dia terjadi transfer massa lagi di tahapan berikutnya, nanti sampai ketemu di yang terakhir gitu. Nah, kalau kayak gini sebetulnya kan kita bisa lihat ada batasnya kan untuk operating line itu, yaitu di Y1. Nah, untuk itu kalau misalnya kelebihan kayak gini, umpamanya gitu ya, kalian cut aja, jadi tahapan ini dihitung nggak sepenuhnya satu tahapan. Jadi sesuai dengan rasio antara ini dengan yang ini gitu.
Jadi ini bukan satu tahapan yang terakhir. Nah kalau gitu ini berapa tahapan? Ada 1, 2, 3 ya, sama lebih gitu ya. Jadi 3, berapa gitu ya. Itu untuk yang YFN ini. Yang ya, gitu sih kurang lebih buat metode grafis. Jadi intinya kita menentukan nih berapa banyak tahap berdasarkan tadi apa ada transfer massa dan juga ada kesetimbangan yang terjadi gitu. Kesetimbangannya bergeser kan, dari satu kesetimbangan bergeser ke kesetimbangan yang baru saat terjadi transfer massa gitu. Yang itu bisa menentukan, kedua fenomena itu bisa menentukan berapa banyak tahapan yang kita butuhkan di ekstraksi bertahap kita. Jadi kayak gitu sih buat metode grafis. Oke, next. Nah, berikutnya adalah ekstraksi diferensial. Nah, sebenarnya apa bedanya ekstraksi tadi bertahap sama diferensial? Kalau diferensial kita punya suatu kayak kolom gitu ya. Kolom isinya itu adalah eh, dua cairan. Cairan umpan dan ada cairan eh, pengekstrak. Nah, kita kontakkan, nanti yang terjadi adalah akan apa namanya? Ada ekstrak dan ada rafinat yang dihasilkan gitu. Nah, di sini tuh dia tidak terjadi tahapan di apa diferensial ya. Dia tidak terjadi tahapan, kenapa? Karena nggak ada tahap ya kan, di sini dia kopong gitu. Dia kopong kolomnya. Cuma ada tadi eh, umpan masuk dan ada eh, pengekstrak masuk gitu. Nanti dihasilkan rafinat dan juga dihasilkan ekstrak. Nah, untuk itu kalau di ekstraksi diferensial kita umumnya notasinya bukan pakai tahap tapi pakai panjang gitu. Jadi panjang dari si kolomnya ini, apa level cairan di kolomnya ini apa namanya? Ini ditentukan oleh tadi menentukan kira-kira di level berapa sih, ketinggian berapa sih konsentrasi ini kita dapat sesuai yang kita harapkan gitu. Dan nah, mungkin kan selalu di tengah-tengah. Bisa jadi kalau misalnya si fitnya lebih tinggi konsentrasinya, bisa jadi dia lebih ke bawah lagi gitu. Jadi intinya kita mau hitung di situ. Berapa ketinggian optimal kita ambil gitu si ekstraknya. Atau perlu nyusun ketinggian berapa supaya ekstrak yang dihasilkan di sini tuh sesuai dengan konsentrasi yang kita mau. Dan rafinatnya sesuai dengan konsentrasi yang kita mau. Nah, gimana caranya? Kita di sini pakai 3 pendekatan. Yang pertama itu pendekatan kesetimbangan ya, seperti yang tadi. Kedua itu ke apa? Korelasi neraca massa. Yang ketiga itu adalah korelasi akumulasi. Jadi di kolom ini ada akumulasi apa namanya zat target di fase berat gitu. Nah, di sini kita simbolkan itu Y bintang. Nah, apa artinya Y bintang? Y bintang itu adalah konsentrasi di fase berat seandainya kesetimbangan gitu. Nah, yang terjadi adalah di sini tuh di ekstraksi diferensial itu nggak pernah terjadi kesetimbangan antara fase berat dan fase ringan gitu. Nggak pernah. Kenapa? Karena dia nggak ada waktu buat ini apa menetap gitu ya. Dia nggak ada waktu buat menetap dan berkontak optimal. Maka nggak ada kesetimbangan, kesetimbangannya cepat berganti ya. Jadi intinya kalau kalian punya alat ini tuh ngalir terus, caranya ngalir terus gitu, nggak ada berhenti dan ngalirnya tuh cepat. Jadinya kesetimbangannya itu sulit terbentuk. Untuk itu kita pakai Y bintang. Tujuannya apa? Tujuannya mempermudah sebetulnya supaya tahu, oh kalau misalnya seakan-akan ini setimbang ya, seakan-akan nih, tapi padahal enggak ya, seakan-akan setimbang itu segini gitu konsentrasinya. Nah, ini kita pakai hubungan ketiga, ada R. R itu adalah laju transfer, laju transfer zat terlarut atau zat target ke apa namanya fraksi ringan. Itu adalah koefisien transfer massa kali area perpindahan kali dengan selisih konsentrasi pada apa rafinat atau umpan dikurangi sama konsentrasi pada saat kesetimbangan, pseudo equilibrium ya. Ya. Jadi bukan kesetimbangan sepenuhnya tapi seandainya kesetimbangan. Untuk itu kita bisa jabarkan lagi menjadi bentuk ini ya, H per A.
kali dy per dz minus r, nanti bisa didapat bentuk ini. dy per dz sama dengan ka per h per a kali y min y bintang. Kenapa dy per dz? Karena konsentrasi di fase berat itu akan berbeda-beda gitu, akan berubah sesuai dengan perubahan ketinggian. Jadi y di sini akan berbeda sama y di sini gitu. Ya, pasti beda. Nah, untuk itu kita pakai hubungan ini. Dari 3 hubungan ini kita gabung, kita kombinasi. Jadi ketinggian atau L ya dari sini kita integrasikan ya. Nanti menghasilkan L sama dengan integrasi dari dz ya kan. Yang dimana dz itu adalah ini gitu. H per A per KA integral dari dy ya kan. Yang dimana itu adalah 1 per y min y bintang kali dy adalah ini. Jadi y itu kan y bintang itu adalah tadi x per k. X per k. Terus y biasa. Terus habis itu nanti si x ini bisa kita ganti lagi gitu ya. Jadi bentuk yang kedua. Jadi h per l k kali y min y0. Jadi hati-hati ini bukan h per l k-nya di bawah, tapi ini tuh h per l kali k ya. Hati-hati kali y min y0 atau y di umpan. Jadi kalau kita tulis ulang itu h per a per ka kali e per e min 1 ya, karena tadi ada ini h per l sama k itu kan jadi e kan. Terus habis itu nanti bisa kita ubah-ubah buat yang lainnya kita integrasikan gitu jadi bentuk gini. Ln y1 min x0 per k per y0. Nah, bagian yang ini h per a per ka itu kita sebut nama itu height transfer unit. Sama ini tuh e per e min 1 kali ln dan seterusnya itu jadi namanya tuh NTU. NTU itu number of transfer units gitu. Jadi berapa banyak unit transfer dibutuhkan untuk mencapai konsentrasi yang kita harapkan. Sementara HTU itu adalah ketinggian dari transfer unit kita, yaitu ini L gitu. Oke, itu adalah ekstraksi diferensial. Jadi rumusnya itu ya, HTU itu ini, NTU itu ini gitu. Oke, dua terakhir, ekstraksi fraksional itu ada 2 ya. Ini jarang digunakan. Namanya itu ekstraksi fraksional fase stasioner. Jadi kita menggunakan misalnya kayak gini ya, suatu vial kita punya cairan yang light sama heavy, kita transfer ke pengekstrak murni gitu. Nah, saat kita transfer itu nanti akan bakal terpartisi kan jadi setengah-setengah gitu. Nah, saat kita transfer lagi nanti berubah jadi gini, jadi 1/8. Kita encerkan berulang kan ya, encerkan bertingkat gitu. Sampai dapat sesuai dengan konsentrasi yang kita mau gitu. Nah, intinya kita bisa memperoleh gitu berapa nilai dari fraksi yang terekstrak atau P dari persamaan ini. Sebenarnya bukan persamaan yang umum ya. Jadi ini persamaan error atau galat gitu ya, standar deviasi kalau kalian ingat. Jadi ini tuh ada faktorial dari tahapan, R itu adalah dari rasio, P itu fraksi terekstraksi gitu. Ya, nanti kalian bisa tahu berapa banyak tahap yang dibutuhkan untuk mengekstrak suatu fraksi tertentu gitu. Tapi ini aku bisa bilang jarang dimasukin soal gitu. Tapi jaga-jaga aja buat dipelajari. Oke, dan yang terakhir ini yang sempat masuk di tahun lalu, UTS tahun lalu, yaitu 2 fase bergerak. Nah, apa sih bedanya ekstraksi bertahap sama ekstraksi fraksional 2 fase bergerak? Nah, tampaknya sama ya diagramnya ya. Ada umpan masuk gitu dari tahap ke N dan ada ekstrak yang keluar dari tahap ke N. Serta dari tahap pertama ada raffinate yang keluar dan ada ES yang masuk. Nah, tapi bedanya kalau dengan yang ekstraksi bertahap di sini itu ada umpan yang dimasukkan di tengah-tengah. Jadi konsepnya tuh gini. Umpan itu dimasukkannya bukan di sini, tapi di sini. Gitu. Maksudnya gimana? Maksudnya itu saat ada dimasukkan di
tahap ke N, ini tuh dia nggak ada konsentrasi zat targetnya gitu. Jadi misalnya gini ya, ini tuh air, ini metanol. Nah, ini ada media fermentasi. Nah, air yang dimasukkan ini air murni gitu. Metanol yang dimasukkan pun itu air metanol murni. Sementara media fermentasi ini yang mengandung zat target kita itu dimasukkan di tengah-tengah, di K stage. Nah, apakah selalu di tengah? Belum tentu.